Jika teman-teman masih pemula dan awam soal cara memelihara entok, maka teman-teman perlu menyimak video ini sampai habis. Biasanya, pemula itu masih bingung ketika akan memulai usaha ternak entok. Sebagian penonton YouTube saya menjapri ke nomor saya. Mereka minta masukan ke saya, begini, "Bang, sebaiknya untuk memulai usaha ternak itu apakah langsung memelihara indukan atau memelihara anakan entok?" Ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi begini teman-teman, ketika kita akan memulai sebuah usaha, kita harus total mau belajar dan rajin melakukan pengamatan terhadap hewan ternak kita. Agar apa? Agar kita benar-benar tahu seluk-beluk usaha ternak entok. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui dalam memulai usaha ternak entok itu bisa dimulai dari mana saja. Baik memulai dari membeli anakan entok yang berkualitas, kemudian membesarkannya sampai menjadi calon indukan, maupun dengan cara membeli indukan secara langsung. Keduanya ada sisi kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Saya akan mencoba menjelaskan kelebihan dan kelemahan itu, dan kemudian silahkan teman-teman yang menentukannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah teman-teman. Pertama, memulai usaha ternak entok dari membeli indukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini permintaan pasar terhadap calon indukan entok itu sangat besar. Dalam 2 minggu ini, netizen yang memesan calon indukan ke saya itu jumlahnya belasan orang. Jika di rata-rata mereka meminta 10 calon indukan per orang, maka pesanan yang masuk ke saya itu sudah mencapai angka ratusan ekor. Sayangnya, saya tidak bisa memenuhi pesanan itu karena memang barangnya tidak ada. Sejumlah peternak di wilayah saya juga mengaku tidak bisa melayani pesanan calon indukan entok. Artinya apa? Artinya bahwa memulai usaha dengan cara memelihara calon indukan itu akan terkendala pada pengadaan barang. Kendala yang lain adalah ketika ada peternak yang menjual indukan, biasanya itu indukan yang bermasalah. Entah itu tidak mau bertelur, jumlah telurnya sedikit, tidak mau mengeramit telur, dan lain-lain. Intinya, indukan entok yang dijual kebanyakan itu indukan yang memang bermasalah. Karena itu, teman-teman perlu hati-hati dalam membeli calon indukan entok. Logikanya, jika indukan itu memang bagus dan produksinya lancar, peternak tidak akan menjual indukan itu. Indukan itu tentu akan dijadikan materi dalam memproduksi anakan entok. Jika ada indukan entok berkualitas yang dijual, maka biasanya harganya sudah mahal. Karena itu dibutuhkan modal yang lebih besar ketika memulai usaha yang diawali dengan membeli calon indukan. Modalnya bisa mencapai jutaan rupiah. Kendala yang lain ketika kita membeli indukan, kita tidak pernah bisa menggaransi bahwa indukan itu sudah pernah bertelur atau belum. Bahwa kita tidak bisa menjamin indukan itu sudah pernah bertelur berapa kali dan berapa umur indukan yang sudah kita beli itu. Untuk peternak pemula, saya yakin belum bisa membedakan mana indukan muda dan mana indukan yang sudah berumur atau sudah tua. Tapi bagi peternak yang sudah senior, dia akan bisa membedakan mana indukan muda dan mana indukan yang sudah tua. Ketika teman-teman memang akan membeli indukan, pilihlah indukan yang usianya masih muda, agar jangka waktu produksinya akan lebih lama. Meski demikian, memulai usaha dengan membeli indukan ada sisi positifnya, yakni kita akan cepat menghasilkan anakan entok dan bisa menjualnya. Proses mendapatkan hasil dalam beternak itu juga akan lebih cepat. Tapi ini catatannya, indukan yang kita beli itu tidak bermasalah. Tapi kalau indukan yang bermasalah yang kita beli itu, maka kita akan merugi di kemudian hari. Ketika indukan yang kita beli kondisinya normal dan langsung bisa menghasilkan, maka kita akan lebih cepat dalam balik modal. Kemudian cara yang kedua adalah memulai usaha dari memelihara anak entok. Yang pertama terkait dengan kelemahannya. Kelemahan ketika kita membeli anakan entok, yang pertama soal waktu. Waktu yang dibutuhkan itu cukup lama ya, prosesnya sekitar 6 bulan entok yang kita besarkan baru bisa berproduksi. Nah, maka kemudian
Hal ini akan menguji kesabaran kita dalam beternak. Kalau kita membeli indukan langsung, maka mungkin 1 bulan indukan itu bisa bertelur, atau 2 bulan kemudian bisa bertelur. Tapi ketika kita membeli anakan entok, maka kita harus membesarkan mulai dari umur 0, kemudian sampai dia menginjak usia produksi, yaitu sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Waktu yang cukup lama untuk kita bersabar menanti entok-entok kita itu menghasilkan anakan-anakan entok. Kemudian yang selanjutnya adalah usia anakan entok itu merupakan usia yang rawan. Sehingga apa? Sehingga kita harus lebih jeli dalam melakukan perawatan. Ketika teman-teman keliru dalam membeli, atau ketika teman-teman keliru dalam merawat anakan entok, bisa jadi malah anakan yang kita sudah beli itu bisa mati semua. Karena itu dalam memulai usaha dengan membeli anakan entok itu harus lebih teliti, lebih jeli, perawatannya harus ekstra agar pertumbuhan calon indukan dari anakan entok itu bisa kemudian maksimal. Adapun kelebihannya dengan membeli anakan entok, pertama, tidak membutuhkan modal terlalu banyak. Hanya kisaran 1 juta sampai 2 juta untuk beli bibit saja. Selanjutnya, dengan kita membeli anakan entok, kita akan lebih paham pernak-pernik dalam merawat anakan entok. Kita lebih paham soal perawatan anak entok, kemudian kita lebih paham vaksin, pertumbuhannya bagaimana. Intinya ketika kita memelihara anak entok, membesarkan anakan entok itu, maka kita akan lebih paham terkait dengan perkembangan anakan entok yang kita rawat. Kita akan lebih paham, lebih tahu soal pertumbuhannya. Sehingga apa? Sehingga kita akan mempunyai pengalaman dalam membesarkan anakan entok yang itu nanti akan berguna bagi para pelanggan, bagi calon pelanggan kita nanti. Karena begini, biasanya para pelanggan yang nanti akan membeli anakan entok ke kita, itu dia akan melakukan konsultasi ke kita. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan anakan entok, kita bisa memproduksi anakan entok, kita itu nanti akan beralih profesi menjadi semacam konsultan. Para pelanggan kita yang membeli anakan entok dari kita itu pasti akan nanya, "Bang, ini entok saya kok lemes, nafsu makannya kurang, atau kemudian pilek, atau terserang penyakit apa gitu," pasti mereka akan tanya ke kita. Kalau kita belum pernah mempunyai pengalaman membesarkan anakan entok, tentu kita akan kesulitan dalam menjelaskan bagaimana cara melakukan perawatan entok yang benar. Nah, ini adalah salah satu sisi positif ketika kita memulai usaha ternak entok dari membesarkan anakan entok. Selanjutnya, kita akan lebih leluasa dalam mensortir calon indukan kita, sehingga indukan kita yang pelihara itu betul-betul berkualitas. Mulai dari postur tubuh, warna bulu, jumlah telur yang dihasilkan, dan lain-lain. Karena kita mengamati setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maka kita akan tahu mana entok kita yang posturnya bagus, pertumbuhannya bagus. Kemudian ketika produksi, maka jumlah telurnya itu berapa, yang entok A telurnya berapa, 15, yang entok B 20, dan lain-lain. Kalau kemudian jumlah produksi telurnya itu sedikit, maka bisa kita sortir, bisa kita jual. Atau warna bulunya kurang bagus, bisa kita jual. Inilah yang saya maksud kelebihan dari memulai usaha ternak entok dari membesarkan anak entok mulai dari 0 sampai umur 6 bulan sampai 7 bulan. Selanjutnya entok yang kita pelihara sudah beradaptasi dengan lingkungan kandang sehingga lebih aman dari penyakit. Berbeda ketika kita membeli indukan yang jumlahnya banyak dari beberapa peternak, maka itu akan rawan terserang penyakit. Kita sudah sering mendengarkan cerita para peternak itu membeli indukan atau entok dari luar kandang tanpa dikarantina, kemudian langsung dimasukkan ke kandang, maka selang beberapa hari satu kandang itu bisa habis. Nah, dengan cara membeli anakan entok, membesarkan anakan entok, hal itu akan minim terjadi. Nah, inilah beberapa kelebihan dan kekurangan dari cara memulai usaha ternak entok, baik itu dari membeli indukan langsung maupun membesarkan anakan entok. Silahkan teman-teman menentukan mana yang lebih cocok bagi teman-teman dan mana yang tidak cocok bagi teman-teman. Sehingga
teman-teman lebih mantap, lebih enjoy dalam melakukan peternak entok. Sekali lagi saya tidak memaksakan teman-teman harus memulai usaha dari membeli indukan langsung misalkan atau membeli anakan langsung. Silakan teman-teman menentukan sendiri sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Karena apa? Karena kondisi modal yang teman-teman miliki itu berbeda, kondisi lingkungan kandang yang teman-teman miliki juga berbeda. Maka dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam memulai usaha ternak entok. Sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.